Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kiranya senantiasa kita diberikan kesehatan selalu dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk ikut di dalam persekutuan keluarga kita, sekaligus mempersiapkan diri kita untuk nanti pada tanggal 14 Februari akan menerima sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih. Di malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana seminggu ini Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Terutama pada hari ini Tuhan masih memberikan anugerah kepada kami untuk kami bisa ikut ambil bagian di dalam kami bersekutu bersama keluarga kami masing-masing, serta mempersiapkan diri kami untuk kami mengikuti perjamuan kudus nanti pada minggu depan pada tanggal 14 Februari. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami sehingga anugerah Tuhan yang berupa firman Tuhan dapat kami terima, rasakan, dan dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwadi, kiranya Tuhan juga berkati dan urapi, sehingga semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan kepada jemaat di dalam warta gereja, bahwa di dalam ibadah minggu tanggal 14 Februari akan diberikan sakramen perjamuan. Tuhan menghendaki bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, warga gereja, untuk menerima sakramen perjamuan. Juga kepada majelis dipakai oleh Tuhan, sehingga pemberian sakramen perjamuan kepada jemaat dapat berjalan. Nah, mari saat ini kita mempersiapkan diri supaya kita layak datang dalam ibadah menerima sakramen perjamuan, juga kita layak untuk menjadi alat Tuhan, sehingga sakramen perjamuan yang menjadi kehendak Tuhan yang berguna untuk memelihara iman jemaat itu nanti berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama menaikkan pujian. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Meski tak layak diriku, tapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Meski tak layak diriku, meski tak layak diriku, tetapi
sebagaimana janji-Mu. Jiwaku sungguh berjelang, darah-Mu lah pemaksudnya, datang Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, saat ini ketika kami mempersiapkan diri untuk kami menerima sakramen perjamuan, juga di dalam kami melakukan pelayanan sebagai majelis di ibadah Minggu tanggal 14 Februari yang di dalamnya ada pemberian sakramen perjamuan, datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini menerangi akan hati dan pikiran kami, sehingga sungguh kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kami menjalani hidup, sehingga kami layak untuk kami menerima sakramen perjamuan juga sebagai alat yang Kau pakai di dalam ibadah Minggu tanggal 14 Februari yang akan datang. Kami mohon Engkau menuntun kami dengan firman-Mu, dan Engkau menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, yang itu menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita saat ini melakukan persiapan diambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saya beri judul dalam persiapan siang hari ini, Allah peduli. Persoalan hidup ada di tengah kehidupan. Dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, selama manusia itu ada di tengah dunia, pasti ada persoalan hidup. Nah, tidak hanya kita yang saat ini mengalami dan mempunyai persoalan, tapi di kehidupan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, ia juga mempunyai persoalan hidup. Persoalan hidup yang dihadapi oleh Israel, seperti yang diceritakan di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Adanya persoalan hidup
sebagai budak di tengah bangsa Israel. Bahkan di sini dikatakan sekalipun Firaun Raja Mesir itu telah mati, bukan berarti perbudakan itu selesai. Bangsa Israel masih di Mesir, masih hidup di dalam perbudakan. Dan itu menjadi sebuah persoalan yang dihadapi oleh bangsa Mesir. Ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan, ia berseru kepada Tuhan. Di dalam satu hati ia teriak, minta tolong. Minta tolong kepada Tuhan. Dan di dalam bacaan Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, ketika bangsa Israel satu hati minta tolong berteriak kepada Tuhan, bagaimana respon Tuhan? Apakah Tuhan diam saja? Bahkan Tuhan berbalik untuk meninggalkan bangsa Israel di Mesir? Ternyata tidak. Di dalam ayat 24, Allah mendengar, mereka mengerang. Allah mengingat kepada mereka, dan Allah memperhatikan mereka. Bukti daripada Allah mau mengingat, Allah mau mendengar, dan Allah mau memperhatikan, dengan diutusnya Musa oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di Mesir. Dengan adanya Musa, lalu Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Membimbing bangsa Israel, menuntun bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, sekalipun Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Inilah wujud daripada Allah peduli kepada bangsa Israel. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mungkin hidup juga ada di tengah persoalan kita masing-masing. Apakah dengan adanya persoalan yang kita hadapi, kita juga mau berteriak kepada Tuhan di dalam satu hati? Melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan, diberi kekuatan supaya kita senantiasa mau berteriak, minta tolong kepada Tuhan ketika kita sedang punya pergumulan hidup. Keberadaan Musa menjadi wujud kepedulian Allah. Inilah yang juga harus kita yakini, kita imani. Ketika kita ada di dalam persoalan hidup, kita mau berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti peduli. Ia akan mendengar, ia akan mengingat, dan ia akan memperhatikan kita. Di dalam firman Tuhan di Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Keberadaan Yesus, wujud daripada kepedulian Allah kepada manusia yang berdosa. Ya. Kepedulian Allah kepada kita. Karena kita adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga kita hidup di dalam perbudakan maut. Kehidupan kita yang kita jalani tanpa Yesus akan menuntun kita kepada kebinasaan.
Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 menjadi bukti bahwa Allah peduli kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kepedulian Allah. Allah yang mau ada di tengah kehidupan manusia, menjadi manusia, menyerahkan hidupnya, sampai Ia harus menyerahkan nyawa. Yang itu nanti akan kita hayati di dalam kita menerima sakramen perjamuan, di mana roti dan anggur yang menjadi simbol tubuh dan darah Yesus, wujud kepedulian Allah dengan Yesus hadir menyerahkan secara totalitas hidupnya sebagai wujud kepedulian Allah kepada kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, marilah sebagai orang yang percaya, kita percaya kepada Yesus. Kita pelihara iman kita ini di dalam kehidupan kita. Di dalam peratelan dikatakan bahwa sakramen perjamuan diberikan sebagai wujud pemeliharaan iman jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Di setiap sakramen perjamuan diberikan oleh Tuhan di dalam ibadah minggu. Karena ini adalah wujud kepedulian Allah kepada kita sebagai orang yang berdosa. Supaya kita senantiasa diingatkan dan disegarkan akan kepedulian Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita. Sehingga kita senantiasa ingat akan kasih Tuhan ini. Mari kita pelihara iman kita. Dengan kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah Minggu tanggal 14, menerima sakramen perjamuan. Bahkan wujud daripada kita tetap beriman kepada Tuhan, wujud daripada kita mampu memelihara iman kita. Kita bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang membuat orang-orang yang saat ini percaya kepada Tuhan Yesus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita juga mempersiapkan jemaat Tuhan untuk dia siap menerima sakramen perjamuan. Ia percaya kepada kepedulian Allah, sehingga ia tetap percaya kepada Yesus. Dan itu diwujudkan dengan dia setia beribadah, setia untuk menerima sakramen perjamuan di dalam kehidupannya, di tengah ibadah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai pendeta konsulen, saya siap untuk menerima sakramen perjamuan dan melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ibadah Minggu tanggal 14 Februari, yaitu melayankan sakramen perjamuan kepada jemaatnya. Dan saat ini saya juga ingin menanyakan kepada Bapak Ibu majelis GKJ Wijen akan kesiapannya dan kesanggupannya datang di dalam ibadah Minggu tanggal 14 Februari menerima sakramen perjamuan sekaligus dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memelihara iman jemaat sehingga pelayanan sakramen perjamuan dapat tersampaikan kepada jemaat Tuhan baik yang beribadah di gereja maupun jemaat Tuhan yang saat ini belum boleh beribadah dan tidak bisa beribadah kepada Tuhan di dalam gereja tetapi di rumah.
Saya ingin menanyakan yang pertama kepada Bapak Kristiono, Ibu Kurnia, Ibu Wiwi, Bapak Didit, Ibu Ermin, Bapak Alif, Ibu Prapti, Ibu Darmayanti, Bapak Yanuar, Ibu Rustini, Bapak Sugianto. Sudah ya? Kok Bapak Aris? Ngabsen. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Ketika kami akan menerima sakramen perjamuan, juga ketika Engkau memakai kami sebagai alat-Mu untuk memelihara iman jemaat-Mu, terbukti Engkau menerangi kami dengan sabda-Mu, yang tentu ini akan menjadikan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kami selalu siap, sehingga kami dapat merasakan berkat-Mu melalui sakramen perjamuan yang kami terima di ibadah Minggu tanggal 14 Februari. Juga kami akan menjadi berkat di dalam kami menjadi alat-Mu, sehingga pelayanan sakramen perjamuan berjalan dengan lancar kepada jemaat-Mu di GKJ Mijen. Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, sehingga pada Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 kami boleh datang di gereja ini, boleh menerima sakramen perjamuan yang menjadi berkat bagi rohani kami. Juga Engkau memakai kami sebagai majelis untuk melakukan pelayanan sebagai alat-Mu yang membuat iman jemaat-Mu terpelihara dengan mengikuti dan menerima sakramen perjamuan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menuntun kami. Bahkan kami percaya Engkau memberkati di dalam kami rapat sebagai majelis gereja, sehingga kami boleh membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada jemaat-Mu GKJ Mijen. Bahkan Engkau mampukan kami untuk dapat memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Tuhan, berkatilah, sehingga semua yang kami bicarakan menjadi berkat. Semua yang kami putuskan menjadi sarana di dalam Engkau membangun jemaat GKJ Mijen, sehingga jemaat GKJ Mijen menjadi jemaat yang terus tumbuh, berkembang, berbuah, bahkan melalui kehidupan yang dijalani, menjadikan nama-Mu semakin dipermuliakan di tengah kehidupan ini. Bila sebentar lagi kami akan undur dari gereja ini untuk pulang ke rumah masing-masing, kami mohon keselamatan, sehingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan keluarga dengan selamat. Gereja yang kami tinggalkan, kami serahkan kepadamu Tuhan, berkatilah, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami mohon ampun Tuhan bila ada dosa di dalam kami melakukan persiapan, juga di dalam kami rapat pada siang hari ini. Semuanya ini kami mohon di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus. Kiranya menjadi pelita, menjadi penerang, sekaligus menjadi persiapan bagi diri kita untuk nanti akan menerima sakramen perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan kembali dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih. Tuhan memberikan anugerah pada kami untuk kami bersama-sama
menerima sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, pelita di tengah kehidupan kami. Sekaligus Tuhan mempersiapkan diri kami masing-masing untuk nantinya akan menerima sakramen perjamuan di gereja-Mu nanti Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, persiapkanlah diri hati kami ini, supaya kami dengan sungguh-sungguh menerima perjamuan kudus-Mu nanti Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, pada saat ini izinkan kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang setengah sakit, baik karena sakit penyakit lemah tubuhnya, maupun karena sakit karena COVID-19. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, Tuhan mau jamah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir untuk mereka, senantiasa mau menolong mereka. Tuhan juga berkati keluarga mereka yang dengan penuh kasih setia melayani saudara-saudara kami yang tengah sakit ini. Tuhan tambahkan berkat, Tuhan tambahkan kesabaran, Tuhan tambahkan kekuatan untuk saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing dari keluarga kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam tubuh kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Kiranya kami semua dapat terhindar dari virus COVID-19 yang melanda bumi Indonesia kami ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir juga memberkati kami. Tuhan juga mau menolong kami di setiap masalah dan pergumulan hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberikan solusi atas kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Mijen, baik di Induk maupun di Pepantan. Kiranya Tuhan berkati para majelis yang bekerja, komisi-komisi, panitia-panitia yang terus mengupayakan, terus melayani jemaat-Mu di GKJ Mijen ini. Kiranya Tuhan berikan berkat-Mu untuk Bapak Ibu majelis, untuk komisi-komisi, panitia-panitia yang ada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan anugerah kepada mereka yang dengan penuh kasih setia senantiasa melayani jemaat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tengah di dalam pergumulannya menghadapi pandemi sekaligus menghadapi bencana alam dimanapun. Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan mau menolong bagi bangsa kami. Tuhan kiranya mau menyingkirkan pandemi ini agar pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dari dunia ini. Tuhan juga berkati setiap usaha yang tengah dilakukan, baik untuk tenaga kesehatan, baik untuk Bapak Presiden dan setiap jajaran yang terus mengupayakannya, baik untuk tenaga-tenaga medis. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong dan melingkupi mereka. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah persekutuan keluarga kita sekaligus menjadi persiapan perjamuan kudus bagi setiap kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita. Haleluya. Amin. Selamat malam.